Dan Tuhan sudah perkenankan kami lagi untuk datang di rumah-Mu yang kudus ini. Ya Tuhan, ya Allah kami akan membaca sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, baik hamba-Mu dan jemaat-Mu, agar Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami layak untuk membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita dari Yeheskiel 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saya membantu Amang Matulesi untuk membacanya. Marilah kita membacanya secara bersahut-sahutan. Judulnya adalah Kebangkitan Israel. Lalu kekuatan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak pertemuan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepada aku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepada aku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menghidupi kamu dengan kulit dan memberikan napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kudengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati, lihat urat-urat ada di daging tubuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka bukan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti perintahkannya kepadanya, dan napas hidupku itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menyitakan kakinya suatu antara sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dan dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberitakan kepadamu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan menubuat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Silakan Am. Shalom. Sebelum saya memberitakan firman, saya sampaikan memang mata aku ini agak terganggu. 29 Mei 2026 akan operasi glaukoma.
Ya, jadi waktu di Indonesia kataraknya gagal. Lalu dokter bilang kita lari kepada laser. Laser pun gagal. Lalu kata dokter lari kita kepada operasi retina. Retina pun ternyata tidak banyak membantu. Sampai di Amerika ini aku kontrol di optik, ternyata sampai teruskan kepada dokter Sufana, itu dokter aku yang lama sejak aku ada di Amerika. Kemudian ternyata harus mengalami operasi glukoma tanggal 29 Mei 2026. Ya, itu yang perlu aku sampaikan, sehingga aku perlu ada bantuan-bantuan tentang pembacaan. Ya, yang pasti aku yakin Tuhan akan membuka mataku menjadi terang pada waktu Tuhan. Ya, itulah kerinduanku untuk melayani. Dan kedua, aku berterima kasih atas dukungan doa Jemaat HKBP 82 ini, Queens, yang juga telah memberikan perhatian khusus dengan dipanggil pulangnya Kekasih Hati pada tanggal 1 Oktober 2024 jam 5.30. Ya, jadi sedikit pintas, seketika biasanya saya dan perawat memandikan, membersihkan tubuh ibu itu jam 8 pagi. Tapi jam 4 hampir lewat 15 saya sepertinya resah. Lalu saya pikir saya mau lap badannya jam ini aja, supaya tugasku nanti jam 7 pagi untuk melayani berjalan lancar. Aku bangunkan perawat orang Sumba, Aprilia namanya. Dia katakan, "Papi," dia panggil Papi, biasa orang Kupang tuh begitu, Papi dan Mami. "Ini belum jam 8 Papi, baru jam 5 saja belum." Aku bilang, "Sudahlah, kau siapkan itu baskom dengan air hangatnya dan juga handuknya. Kita bersihkan hari jam ini." Masuk air ke dalam, aku berdoa untuk membersihkan. Aku bersihkan kukunya, aku bersihkan rambutnya dikeramas, aku bersihkan pampers, semua sudah dibuka oleh perawat. Selesai, aku sudah selesaikan. Aku berdoa lagi, terima kasih karena sudah selesai. Di tengah jalan ternyata kalau orang Ambon bilang itu menggerong. Tahu menggerong? Ngorok. Nah, ngorok orang mau meninggal dengan orang ngorok yang hidup biasa berbeda. Kami selalu dapat hikmat itu sebagai pendeta. Ketika ibu mengorok, aku sudah tahu. Lalu aku stop doanya, aku cuma katakan, "Ya Tuhan, jadilah kehendak." Tutup mata, selesai. 4 tahun 9 bulan aku rawat di Indonesia, dan akhirnya harus terpisah juga. Karena itu miliknya Tuhan, bukan aku yang bisa bertahan di situ. Itu hanya sekedar sejarahku. Dan terima kasih Jemaat HKBP 82 pun sudah memberikan perhatian atas hal ini. Nah, kita salam jumpa lagi, ya. Dan aku dengar ada sedikit hal yang dihadapi oleh Jemaat 82. Sekali lagi aku tidak mau ikut campur. Aku pendeta, dimanapun diminta untuk melayani firman, aku melayani. Ya, jadi sampai saat ini memang dari Amang di sebelah belum Sitorus ya, belum memberikan kesempatan aku melayani, karena ketemu aku di acara GKPI punya Natal pada waktu itu. Jadi aku nggak mau tahu urusan-urusan yang terjadi, aku cuma bisa berdoa saja. Semoga semua akan diselesaikan oleh Tuhan yang Maha Besar. Ya, itu aja yang aku katakan. Terima kasih untuk kesempatan kembali untuk berkhotbah, dan aku cuma katakan kepada supaya aku ini hanya 1 bulan sekali datang di New York. Nah, minggu depan itu 2 minggu depan 12 April. Jadi kalau memang mau disamakan waktunya itu lebih baik. Karena kalau aku datang setiap minggu harus bolak-balik, aku rasa agak sedikit juga tidak nyaman bagi aku. Ya, oleh karena itu itulah yang aku katakan. Kalau aku khotbah di GKPI itu harus, karena itu jemaat aku, harus aku layani mereka itu. Ya, karena itu kita sesuaikan aja tanggal kalau mau diberikan kesempatan untuk melayani. Ya, itu yang aku mau sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Monique Keisler, yang pasti kita semua sudah mendengar siapa Monique Keisler ini. Dialah seorang perempuan yang bergerak di bidang jurnalistik selama 17 tahun berada di Gaza. Ya, dia terus memberitakan tentang Israel, satu-satunya
Perempuan yang berani menyatakan tentang kehidupan Israel di forecast kita di Indonesia, Monica. Dia tidak pernah mau mengatakan hal yang lain. Dia katakan, saya ini pendukung Israel. Saya mau menyampaikan sejarah Israel yang tertulis di dalam Alkitab. Dan sampai saat ini dia tidak pernah menyimpang. Saya ikuti terus forecastnya. Ya. Jadi satu-satunya perempuan dan satu-satunya orang yang benar setia kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita mau catat itu. Ya. Monica Kessler. Ya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, artinya berbicara tentang Israel ini tidak pernah habis-habisnya. Karena Israel ini merupakan lambang daripada umat Tuhan yang sudah dijanjikan Allah akan menjadi bangsa yang besar, akan menduduki Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi dalam perjalanan panjang mereka mulai dari Mesir, berada di pergumulan dengan padang gurun, kemudian mereka juga sampai di Kanaan, kemudian mereka juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka mereka juga mendapat hukuman, dibuang ke Babel. Ya, akhirnya kita jumpai bahwa Israel ini mengalami berbagai macam seteru di antara mereka, internal mereka, ya, sehingga terjadi perpisahan di antara Israel sendiri. Israel di selatan itu Yehuda, Israel di utara itu Samaria. Ya, mereka saling ingin menunjukkan siapa mereka sebagai umat Allah ini. Padahal Allah janjikan bahwa Israel ini akan menjadi bangsa yang besar. Ya, kenapa mereka harus berseteru? Ya, oleh karena itu maka mereka harus terpisah di antara umat Israel ini, Yehuda dan juga di Samaria. Yerusalem adalah pusat tempat ibadah. Setiap orang datang beribadah di Yerusalem. Oleh karena itu Yerusalem disebut sebagai kota suci, kota mulia, ya, kota kudus, ya, Yerusalem yang berasal dari kata Yesri yang artinya melihat. Lalu Salem itu artinya menunjukkan kepada sesuatu yang nyata bahwa dia adalah kota suci. Itu Yerusalem. Nah, itu saya buka dulu di situ, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembacaan kita. Ya, kalau kita baca dari pembacaan kitab Nabi Yesaya ini termasuk nabi-nabi besar yang ada di Alkitab. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, itu nabi-nabi besar. Ada juga nabi-nabi kecil. Nabi besar disebut dengan ketubim. Nabi-nabi kecil ada Yunus, Obadja, ya, yang ibu Nahum, ya, bisa dibaca di dalam Alkitab. Kita nabi-nabi kecil biasa disebut dengan Nebiim dalam bahasa aslinya itu, ya. Nah, Yehezkiel ini nabi besar, ya, yang kita baca pada hari ini. Dan kalau kita kontekskan dengan epistel kita yang tadi kita baca di Roma, ya, Roma tadi, ya, maka itu tidak bedanya jauh daripada pembacaan Nabi Yesaya ini, ya, yang kita baca untuk pada hari ini, yaitu mau berbicara tentang suara Roh Allah, Roh Kudus Allah, ya kan? Nah, di Yesaya mau dikatakan bahwa Nabi Yesaya ini diperintahkan oleh Allah untuk bernubuat, ya, melakukan sesuatu, ya, agar umat Allah Israel yang dilambangkan sebagai tulang-tulang yang kering ini kembali dapat dihidupkan. Artinya rasio kita adalah supaya Israel bangkit kembali, melihat jati diri mereka sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan melalui karyanya Allah bagi mereka. Karena mereka sendiri yang sudah mengaku bahwa Allah itu adalah Allah mereka, Allah Yahweh. Supaya mereka kembali melihat jati diri mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Allah. Nah, oleh karena itu mereka dilambangkan sebagai tulang-tulang yang kering. Dan Allah perintahkan Yesaya, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yesaya nggak GR, Yesaya nggak merasa bahwa aduh, ternyata aku yang terpilih oleh Allah sebagai nabi. Ya, dia tidak katakan itu. Yang dia katakan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang lebih mengetahui. Artinya dia mengatakan bahwa Allah lah yang punya kuasa, Allah lah yang maha besar, Allah yang menciptakan alam semesta,
termasuk menciptakan manusia di dalamnya. Sehingga Yeskiel tidak merasa bahwa itu seolah-olah dia mendapat kesempatan dan juga mendapat penghargaan. No, itu tidak ada pada Yeskiel. Yang Yeskiel katakan bahwa dia serahkan kepada Tuhan Allah. Dia yang punya kuasa untuk bisa menghidupkan kembali. Tapi Allah katakan, ya oke, ya, aku perintahkan kepadamu supaya kamu berbuat tulang-tulang kering ini. Aku akan memberikan urat-urat kepada tulang-tulang ini. Aku juga akan memberikan kulit kepada daging-daging ini. Ya, sehingga yang ketiga aku akan menghidupkan mereka kembali. Jadi itu kuasa Tuhan, kuasa Allah, bukannya Nabi Yeskiel. Ya, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kadang-kadang kan kita juga punya tugas, ya, yang diamanat kepada kita, ya, untuk melaksanakan tugas kita, yaitu bagaimana menyaksikan kuasa Allah ini, kuasa Tuhan ini di tengah-tengah pergumulan kita ini dalam hidup kita, baik pribadi, rumah tangga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, ya. Nah, kita juga punya amanat itu, ya. Nah, kadang-kadang ketika kita melakukannya itu, kita lakukan dengan setia, dan lebih banyak kita kadang-kadang juga tidak setia, kita bersungut-sungut. Misalnya kita dipanggil sebagai parhalado misalnya, ya kan? Kadang-kadang dipanggil seseorang menjadi parhalado, kemudian ditanya, siap untuk menjadi parhalado? Aku tidak siap lah, aku banyak kesibukan ini, ya, aku punya anak-anak juga ada banyak ini, ada banyak yang harus urus ini, pekerjaanku juga belum nyaman-nyaman juga ini, ya, oke. Jadi banyak juga kadang-kadang kita menyangkal tentang panggilan Tuhan, padahal kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan ini di dunia ini, ya. Kita harus memberitakan terus tentang kebenaran firman Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan, sehingga banyak orang yang bertekuk lutut menyembah siapa Tuhan yang juga Israel percaya sebagai Allah mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Yeskiel melaksanakan tugasnya dengan nubuatan-nubuatannya yang diperintahkan, dan semua terjadi karena Tuhanlah yang bekerja melalui kuasa rohnya yang kudus itu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat bagaimana Israel boleh bangkit kembali. Yang Tuhan inginkan agar Israel lebih mengenal jati diri mereka sebagai umat Allah ini, yang dipilih Allah ini. Bukan berarti bangsa-bangsa lain gak dipilih Allah, bukan. Tapi Israel ini menjadi patron, karena Israel ini sejarahnya dari mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga perjalanan bangsa Israel ini tetap dituntun oleh Allah. Walaupun dalam perjalanan melalui nabi-nabi yang memimpin mereka, ternyata mereka juga kadang-kadang bersungut-sungut juga, ya. Mereka menyangkal bahwa seolah-olah Musa tidak memimpin mereka dengan baik, ya. Nah, seolah-olah semua nabi yang memimpin juga tidak baik, ya. Nah, yang disinilah yang mau dikatakan agar Israel sadar bahwa mereka ini adalah umat pilihan Allah, menjadi patron bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, ya, supaya bangsa-bangsa lain melihat bahwa memang Allah tidak salah pilih juga, ya. Nah, Allah kalau pilih itu tidak pernah salah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anaknya, tidak pernah salah, pasti tepat itu. Karena Allah yang memilih, bukan kita yang mau. Allah yang memilih dan Allah punya mau. Ya, kadang-kadang kita berpikir di dalam pelayanan, kita berpikir kita punya mau, bukan Allah punya mau. Mau. Kita harus yakinkan bahwa ini Allah punya mau, sehingga Allah pilih kita untuk melayani pekerjaannya. Dan oleh karena itu kita hanya mengandalkan kuasanya, bukan karena kita berkuasa. Itu yang kita mau disampaikan kepada Nabi Yeskiel, kepada Israel, agar dia bangkit kembali, melihat masa depan mereka, ya, sehingga ketika terjadinya peperangan, ya, di mana Roma melalui Raja Nebukadnezar menghancurkan bait Allah, menghancurkan Yerusalem, kemudian sisa daripada bangsa itu dibuang ke Babel, dan kemudian dijanjikan dalam pembacaan kita akan dihidupkan kembali. Artinya mereka akan kembali lagi ke Yerusalem, walaupun kerja berat mereka. Harus memikirkan lagi membangun ini bait Allahnya. Tembok-tembok harus dibangun lagi. Tapi dengan penuh keyakinan Israel bahwa pasti Allah tetap menyertai mereka. Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dan itulah janji Allah kepada Israel. Ya, aku tetap akan menyertai Immanuel. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat bagaimana kerja kuasa Allah. Ya, itu juga jadi di dalam kehidupan kita. Ya, tanpa kita sadari bahwa kita berada juga di dalam payung kuasa Allah ini, kuasa roh Allah ini. Nah, untuk bagaimana kita menjaga, memelihara, memberdayakan kuasa itu,
Ya, bukan berarti untuk kepentingan-kepentingan sesaat, tetapi bagaimana kita andalkan terus kuasa Allah dalam pekerjaan-pekerjaan yang selalu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itulah yang diharapkan melalui pembacaan kita, sehingga kita hidup tidak di dalam daging, kata Roma tadi, kita hidup di dalam roh Allah. Ya, hidup di dalam daging berarti kita hidup di dalam dosa. Hidup di dalam roh Tuhan berarti kita hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, dua pembacaan epistel dan pembacaan hari ini mau menggambarkan bagaimana hidup kita ini selalu harus mengandalkan Tuhan. Ya, pasti kita semua tidak ada yang bisa menyangka kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita punya persoalan. Tapi kita andalkan Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menentukan apa yang harus kita lakukan, sebagaimana Yeskiel bernubuat, dan penyerahan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah merasakan kita gagal di dalam menjalani hari-hari hidup kita ini. Karena kita tahu Tuhan yang berjanji kepada Israel, Tuhan juga yang berjanji kepada setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan cari siapa-siapa. Kalau ada masalah, jangan kita tanya tetangga. Jangan kita tanya kepada keluarga-keluarga yang mungkin akan menyesatkan kita. Ya, kita tanya kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, masuk di dalam kamar, ya, kunci kamar, berdoa. Minta petunjuk dan hikmat Tuhan. Tuhan akan kasih itu. Ya, tidak pernah Tuhan memalingkan telinga dengan ini Matulesi terlalu banyak minta-minta nih, tutup mata saja, tutup telinga saja, nggak usah dengar. No. Tuhan selalu menyendengkan telinga kepada setiap orang yang percaya kepadanya dan menyerahkan segala persoalan dan pergumulan kepadanya. Kita ini manusia, penuh dengan kekurangan, dan kadang-kadang hidup juga dalam kedagingan kita. Oleh karena itu, melalui pembacaan kita pada hari ini mau mengantar kita untuk bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita ini berjalan bersama dengan Sang Pemberi nafas kehidupan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Di minggu masa Prapaskah yang sementara kita jalani ini, kita dipersiapkan untuk tidak hanya sekedar mengenang kebangkitan Yesus, perjalanan panjang 2000 tahun yang lalu, tetapi bagaimana kita meneruskan misi kebangkitan ini di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kita, baik sebagai pribadi, keluarga, sebagai bagian daripada masyarakat, dan terutama dalam menghadirkan Tuhan dalam gerejanya. Karena Yesus Kristus adalah kepala gereja, tidak bisa disangkal. Kita hanyalah bagian daripada tubuh Kristus. Dialah kepala gereja kita. Kita hanya anggota daripada tubuh Kristus, karena Dia sendiri yang adalah tubuh itu sendiri. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu kita mempersiapkan masa untuk menyongsong, ya, Paskah Kristus, ya, atau Easter. Mari kita siapkan hati kita. Kita melihat bagaimana Allah bekerja dengan kuasa Roh-Nya, ya. Kita minta supaya Roh Allah tetap memimpin kita di tengah-tengah kita berjuang di Amerika ini. Karena perjuangan kita juga bukan perjuangan ringan. Ketika dunia tidak nyaman-nyaman juga dan tidak baik-baik saja, kita juga berjuang, bergumul. Karena kalau ada masalah pulang kita, no comment, ya. Oleh karena itu, bagaimana kita mendoakan Amerika, mendoakan dunia ini supaya tetap aman semuanya, termasuk Indonesia, negara yang kita cintai. Walaupun mungkin status kita sudah jelas adalah warga di Amerika, tapi kan hati kita tetap ada di Indonesia. Kalau nggak ada kan kita nggak pulang-pulang kan, pasti kita ada pulangnya juga. Ya, oleh karena itu, biarlah kita tetap bersandar kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah lebih dulu menderita, mati, dan bangkit bagi kita. Kita diselamatkan oleh karya agungnya, dan kita diperintahkan dengan amanatnya untuk teruskan misi Allah di dalam dunia ini, yaitu menghadirkan damai sejahtera. Memang menghadirkan damai sejahtera itu tidak seperti berbalik tangan, Bapak Ibu Saudara-saudara, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita juga tidak mau berdamai, ya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan semua masalah dan pergumulan kita ini dengan menghadirkan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah lebih dulu mendamaikan hati kita ini, mendamaikan Israel dalam pergumulannya, membangkitkan mereka lagi semangat untuk melihat Yerusalem yang adalah kota tempat di mana orang datang beribadah di sana, supaya mereka yakin bahwa mereka tetap adalah bagian daripada rencana Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Ya, oleh karena itu kita renungkan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini, supaya kita pulang dan kita tetap yakin dan percaya Allah yang sama di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah dalam janji setianya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, sebagaimana Dia katakan, Aku akan menyertai kamu dimanapun engkau pergi, karena Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih Tuhan, firman sudah ditaburkan. Biarlah melalui firman kebenaran Tuhan, kami juga boleh mengambil makna daripada firman yang diberitakan tentang nubuatan Nabi Yeskiel berdasarkan kuasa-Mu Tuhan, sehingga semua terjadi. Dan disinilah kami diajak untuk bagaimana kami belajar dari pengalaman-pengalaman Nabi Yeskiel dan nabi-nabi lainnya. Jika mereka diperintahkan untuk melakukan tugas-tugas mereka, mereka menjalaninya itu dengan penuh setia dan takut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Biarlah kami juga boleh menyambutnya dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Amin.